Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan, saya Aida Raudatus Sania, kelas 4 SDIT Ibadah Rahman. Teman-teman, lihat buku yang saya bawa. Ini adalah buku antologi cerita rakyat Jawa Timur yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Surabaya tahun 2011. Saya sudah membacanya. Ada cerita sejarah yang ingin saya bagikan, yaitu Rebut Payung Aryo Blitar. Seperti inilah kisahnya. Tersebutlah seorang pemuda bernama Nila Suwarna, anak dari Adipati Tuban. Nila Suwarna diberi kepercayaan untuk membuka daerah baru di wilayah Kerajaan Majapahit. Daerah itu berupa hutan lebat yang belum pernah didatangi oleh siapapun dan dijadikan tempat persembunyian pasukan Tartar yang hendak melakukan pemberontakan. Sebagai prajurit yang tangguh, Nila Suwarna berhasil memukul mundur pasukan Tartar. Untuk mengenang keberhasilannya, Nila Suwarna menamakan daerah tersebut dengan nama Blitar, yang berasal dari Bali Tartar atau kembali ke Tartar. Sebagai rasa terima kasih, Kerajaan Majapahit menyerahkan wilayah Blitar kepada Nila Suwarna untuk dikelola, dan dijadikanlah ia sebagai Adipati Blitar yang bergelar Aryo Blitar I. Nila Suwarna menjalankan pemerintahannya dengan baik. Di usianya yang telah matang, Nila Suwarna memperistri Rai Wulan. Mereka hidup bahagia. Namun, sayang, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Sang patih yang bernama Sengguruh iri atas kedudukannya menjadi adipati dan juga memperistri Rai Wulan, gadis idamannya. Aku harus melakukan sesuatu. Beruntung sekali Nila Suwarna menjadi adipati dan wanita yang kuidamkan menjadi istrinya. Nila Suwarna tidak pernah tahu bahwa Patih Sengguruh dendam padanya. Ketika usia kehamilan Rai Wulan memasuki 3 bulan, dia ingin makan ikan badar yang bersisik emas. Nila Suwarna segera meminta Mbok Emban untuk menyiapkan segala jenis masakan ikan. Namun, ketika semua hidangan tersaji, tak satu pun yang dimakan oleh Rai Wulan, karena ikan yang diinginkannya tidak ada. Mengetahui permintaan Rai Wulan yang belum terpenuhi, Nila Suwarna segera meminta semua orang untuk mencari ikan badar yang bersisik emas. Semua orang sibuk mencari. Patih Sengguruh juga ikut mencari. Di tengah pencariannya, ia justru mempunyai rencana untuk mencelakai Adipati Aryo Blitar. Dia pergi menemui Nila Suwarna dan mengatakan bahwa di Kedung Gayaran dia melihat ikan badar yang bersisik emas. Baginda, hamba telah menemukan ikan badar yang bersisik emas di Kedung Gayaran. Kedung Gayaran? Bukankah gedung itu berbahaya, Sengguruh? Begitulah tuanku. Hamba telah mencoba mengambilnya. Kata orang tua di sekitar gedung, Paduka sendirilah yang harus menangkapnya. Mendengar perkataan Patih Sengguruh, Nila Suwarna bersedia untuk menangkap ikan itu. Keesokan harinya, Adipati Aryo Blitar bersama Patih Sengguruh pergi ke Kedung Gayaran. Sesampainya di Kedung Gayaran, Nila Suwarna heran karena tak tampak satu pun ikan. Sengguruh berbohong dan mengatakan
bahwa jumlah ikannya memang sedikit dan terletak di tengah gedung. Nilaswarna menitipkan kerisnya kepada Sengguruh dan terjun ke dalam gedung. Tanpa disangka-sangka, dari dalam gedung keluar para berandal suruhan Patih Sengguruh yang dipimpin oleh si Malurik. Mereka menghajar Nilaswarna hingga tewas. Sengguruh pulang ke Kadipaten sendirian. Melihat Sengguruh pulang sendirian, Rayung Wulan menanyakan keadaan suaminya. "Kakang Patih, di mana keberadaan suamiku?" "Maafkan hamba, Permaisuri, Kanjeng Adipati tenggelam dalam gedung." "Apa? Tidak mungkin. Kanda Nilaswarna meninggalkanku dalam keadaan seperti ini." Setelah Nilaswarna meninggal, Kerajaan Majapahit mengangkat Sengguruh untuk menggantikan kedudukannya sebagai adipati yang bergelar Arya Bitar II. Sepeninggal Nilaswarna, Rayung Wulan melarikan diri ke Gunung Pegat. Di lereng Gunung Pegat, dia tinggal bersama beberapa orang kepercayaannya. Di sana, dia melahirkan seorang putra yang diberi nama Joko Kandung. Setelah Joko Kandung dewasa, Rayung Wulan menceritakan hal yang sebenarnya terjadi dan membuat Joko Kandung geram. "Aku tidak terima itu. Aku akan membalas perbuatan Sengguruh." "Jangan anakku, itu artinya engkau akan mencelakakan dirimu sendiri." "Tidak ibu, aku harus pergi. Aku mohon ibu selalu mendoakanku." Joko Kandung pergi ke Kadipaten sambil membawa burung perkutut. Karena Sengguruh adalah penggemar burung perkutut, rencana Joko Kandung berhasil. Sengguruh tertarik dengan burung perkutut yang dibawakan oleh Joko Kandung dan berminat untuk memilikinya. Tetapi Joko Kandung menjawab bahwa burung itu tidak dijualnya. Sengguruh memohon dan mengatakan akan mengabulkan semua permintaannya. Joko Kandung mengatakan, "Aku hanya ingin memiliki keris, Tuan. Sebagai laki-laki, aku tidak memiliki senjata pegangan." "Baiklah, pergilah ke gudang pusaka. Pilihlah senjata yang kau sukai." Joko Kandung pergi ke gedung pusaka dan mengambil keris Kyai Cepret. Keris ini dulu dititipkan ayahnya kepada Sengguruh. Joko Kandung menantang Sengguruh. Sengguruh sangat terkejut. Dia baru mengetahui ternyata Joko Kandung adalah anak dari Nilaswarna. Maka terjadilah pertarungan hebat antara Joko Kandung dan Adipati Sengguruh. Dengan keris Kyai Cepret, Joko Kandung berhasil menghabisi Adipati Sengguruh. Sepeninggal Adipati Sengguruh, Joko Kandung diangkat menjadi Adipati Blitar yang ketiga dengan gelar Arya Bitar III. Nah, sekian cerita tentang rebut payung Arya Bitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.